kelenjar tiroid ini awam disebut gondok, ya, kelenjar gondok. Jadi semua gangguan yang berlangsung di kelenjar gondok disebut penyakit gondok atau penyakit tiroid. Nah, ini variasinya atau jenisnya berbagai macam, mulai dari yang tidak bergejala hingga yang gejalanya ekstrim, berdebar, berat badan turun, keringetan, gemetar, dan lain-lain. Saya kira itu secara umum seperti itu yang dimaksud dengan penyakit di bidang tiroid. Jadi yang tadi diawali dengan yang berdebar tadi adalah akibat kelebihan produksi hormon tiroid. Jadi hiperfungsi atau aktivitas hormon tiroid yang berlebihan itu menimbulkan berbagai gejala, antara lain berdebar-debar, rasa badan rasa panas, di udara dingin tapi rasanya panas. Kemudian berat badannya turun, ya, berat badan turun padahal makannya banyak. Yang lain adalah buang air besar menjadi lebih sering, ya. Karena apa? Karena gerakan usus atau peristaltik, gitu bahasa mediknya, atau gerakan ususnya menjadi meningkat sehingga buang air besarnya menjadi lebih sering. Kemudian yang lain ialah secara emosi, ini penyandang hipertiroid ini mudah tersinggung, ya, sensitif, mudah emosi. Hal-hal yang pada umumnya tidak menimbulkan reaksi, ini oleh orang yang hipertiroid kemudian timbul reaksi. Ini dari sisi yang berlebihan. Sebaliknya, ada gangguan tiroid yang disebabkan karena kurangnya aktivitas kelenjar tiroid, yang dimaksud atau yang disebut sebagai hipotiroid. Kalau pada hiper itu berdebar-debar, maunya cepat. Nah, sebaliknya pada yang hipo itu reaksinya lambat. Bahasa gaulnya adalah tell me, ya, tell me, lambat nangkep apa yang dimaksud. Kemudian kalau hiper itu berat badannya turun, kalau hipo berat badannya nambah. Tetapi berat badan nambahnya ini bukan nambah yang keker gitu, ya, seperti Adi Ray atau seperti siapa yang olahragawan, tapi berat badan yang meningkat tapi sembab modelnya. Sembab, ya, gembur, mukanya sembab, matanya juga sembab, maaf, bibirnya tebel gitu, ya. Dan kalau tadi buang air besarnya lebih sering pada hiper, pada hipotiroid, pada yang kurang berfungsi, itu sembelit, susah buang air besar. Dan ini secara umum begitu. Namun demikian, ibu bapak sekalian, di samping yang hiper dan yang hipo, ada gangguan tiroid yang tidak memperlihatkan dua gejala ekstrim tadi. Sama sekali tidak bergejala, hanya ada benjolan tiroid. Nah, benjolan tiroid yang tidak disertai dengan keluhan-keluhan tadi perlu ditelusuri kemungkinan atau risiko adanya kanker tiroid. Ya, kalau ditanya siapa saja, itu bisa siapa saja terkena. Namun memang dari studi epidemiologi, kelompok wanita lebih sering dibanding pada laki-laki, baik untuk hipertiroid maupun pada hipotiroid. Nah, siapa kelompok khusus yang berkemungkinan mengalami gangguan tiroid? Yaitu kelompok atau individu-individu yang sudah mempunyai kelainan penyakit autoimun yang lain. Seperti mungkin ibu bapak sering dengar, ada lupus, kemudian ada diabetes tipe 1, yang dua penyakit itu merupakan penyakit autoimun. Nah, pada kelompok seperti ini, risiko untuk mengalami gangguan tiroid
itu lebih besar dibanding pada kelompok yang tidak ada penyakit autoimun. Ya tentu pada kelompok yang hipertiroid, yang berlebihan, aktivitasnya tinggi, maka yang terkena risiko gangguan akibat hiperfungsi tadi adalah jantung. Jantungnya menjadi berdetak dengan sangat kencang, meskipun yang bersangkutan dalam keadaan istirahat, bahkan dalam keadaan tidur sekalipun, detak jantungnya tinggi. Dan kemudian kalau ini berlanjut terus, bisa berakibat gagal jantung, dan tentu kita tidak harapkan ini berlangsung menjadi lebih ekstrim, menimbulkan kematian akibat gagal jantungnya, akibat krisis tiroid. Yang pertama tentu apabila ada teman-teman dari ibu bapak mengalami benjolan, ya, benjolan itu bisa hiper, bisa hipo. Oleh karena itu segera berobat. Itu kalau dari segi bentuknya ada benjolan. Tetapi kadang-kadang ada yang tidak ada benjolan, tapi sudah mengeluhkan. Tadi mulai kok berat badannya turun, padahal nggak ada sakit apa-apa, makannya juga cukup, ini berat badan turun. Kemudian mulai susah tidur, mulai gampang tersinggung, sedikit-sedikit emosi. Nah, hal-hal yang sedemikian ini tentu merupakan warning. Jangan-jangan ada gangguan tiroidnya. Jangan-jangan, tentu saja nanti ketika bertemu dengan Pak Dokter atau Ibu Dokter akan dieksplorasi berbagai kemungkinan.